Indonesia berada di persimpangan penting. Negeri kita yang kaya akan sumber daya alam dan budaya, kini menghadapi tantangan besar yang akan menentukan masa depan generasi mendatang. Setiap hari, jutaan orang bangun di tengah hiruk-pikuk kota dan desa, berjuang untuk kehidupan yang lebih baik. Namun, di balik kemajuan yang kita nikmati, ada ancaman yang semakin nyata dan tidak bisa diabaikan. Energi fosil seperti batu bara telah membangun ekonomi kita selama puluhan tahun, memberikan listrik dan lapangan kerja bagi jutaan rakyat. Namun, kemajuan ini datang dengan harga yang mahal, polusi udara, kerusakan lingkungan, dan emisi karbon yang mempercepat perubahan iklim. Setiap ton batu bara yang dibakar, setiap pabrik yang beroperasi tanpa kontrol, menambah beban pada bumi yang kita cintai. Udara, air, dan tanah kita terancam oleh perubahan iklim. Polusi udara membuat napas menjadi berat, sungai-sungai tercemar mengancam kesehatan masyarakat, dan tanah yang dulu subur kini mulai mengering dan retak. Dampak ini tidak hanya dirasakan di kota besar, tapi juga di desa-desa kecil yang bergantung pada alam untuk bertahan hidup. Suhu ekstrem bukan lagi sekadar angka di laporan cuaca, tetapi kenyataan pahit yang kita rasakan setiap hari. Gelombang panas yang melanda, musim kemarau yang semakin panjang, dan curah hujan yang tak menentu membuat petani kesulitan bercocok tanam dan masyarakat rentan terhadap penyakit. Anak-anak, orang tua, dan mereka yang paling lemah menjadi korban pertama dari perubahan ini. Namun, di sisi lain, ada jalan baru yang lebih cerah. Energi bersih dari matahari, angin, air, dan panas bumi menawarkan harapan baru bagi Indonesia. Teknologi ini tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan energi nasional. Bayangkan desa-desa yang dulu gelap kini terang benderang berkat panel surya, atau angin yang berhembus di pegunungan menggerakkan turbin untuk menerangi rumah-rumah. Transisi energi ini adalah keharusan, bukan pilihan. Pemerintah, swasta, dan masyarakat harus bersatu untuk mempercepat perubahan ini. Setiap langkah kecil, mulai dari penggunaan lampu hemat energi hingga investasi besar di pembangkit listrik terbarukan, adalah bagian dari solusi. Kita semua punya peran untuk memastikan masa depan yang lebih bersih dan sehat. Dunia bergerak ke arah yang sama, dan Indonesia tidak boleh tertinggal. Negara-negara lain sudah berlomba-lomba mengembangkan energi terbarukan, membangun ekonomi hijau, dan menciptakan inovasi untuk mengatasi krisis iklim. Indonesia, dengan segala potensinya, harus menjadi pemimpin di kawasan, bukan sekadar pengikut. Ini tentang kedaulatan energi dan masa depan yang lebih baik. Dengan mengandalkan sumber daya sendiri, kita bisa mengurangi ketergantungan pada impor energi dan menciptakan peluang bagi anak bangsa. Udara yang lebih segar, lingkungan yang lebih sehat, dan ekonomi yang lebih kuat adalah warisan yang ingin kita tinggalkan. Perubahan besar memang diperlukan, dan tantangannya tidak kecil. Tapi imbalannya jauh lebih besar. Masa depan yang aman, stabil, dan penuh harapan. Setiap proyek energi bersih yang dibangun, setiap jaringan listrik yang diperbarui, adalah langkah menuju Indonesia yang mandiri dan berdaya saing. Bayangkan Indonesia dengan listrik bersih yang terjangkau untuk semua, udara yang lebih segar untuk dihirup, dan lapangan kerja baru yang bermunculan di seluruh pelosok negeri. Anak-anak bisa bermain di taman tanpa khawatir polusi, keluarga bisa hidup lebih sehat, dan ekonomi tumbuh berkat inovasi hijau. Panggilan ini adalah untuk inovasi dan kolaborasi. Kita butuh ide-ide segar, teknologi baru, dan kemauan untuk bekerja sama lintas sektor. Hanya dengan gotong royong, kita bisa mewujudkan transisi energi yang adil dan inklusif bagi semua. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita perlu bertransisi, tetapi bagaimana mempercepatnya. Setiap detik yang kita tunda adalah kesempatan yang hilang. Mari kita manfaatkan pengetahuan, teknologi, dan semangat bangsa untuk bergerak lebih cepat menuju masa depan yang berkelanjutan. Ini adalah momen untuk menunjukkan bahwa Indonesia serius membangun masa depan yang lebih hijau. Bersama, kita bisa menjawab panggilan mendesak ini dan menjadi inspirasi bagi dunia. Masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Setiap bangunan megah membutuhkan fondasi kokoh. Tanpa fondasi yang kuat, gedung-gedung pencakar langit yang menjulang di kota-kota besar Indonesia tidak akan mampu berdiri tegak menghadapi tantangan waktu dan alam. Begitu pula dengan upaya besar kita dalam melakukan transisi energi menuju masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Semua perubahan besar memerlukan dasar yang tidak hanya kuat,
tapi juga tahan uji dan dapat diandalkan dalam jangka panjang. Dalam konteks transisi energi, fondasi itu adalah payung hukum yang jelas dan kuat. Payung hukum ini menjadi pedoman utama yang mengarahkan setiap langkah, memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai aturan, transparan, dan adil. Tanpa kejelasan hukum, setiap kebijakan dan program yang dijalankan akan mudah goyah, bahkan bisa terhenti di tengah jalan. Wakil Ketua MPR RI Edi Soeparno menegaskan urgensi ini. Ia menyoroti pentingnya peran parlemen dalam memastikan bahwa regulasi yang dibutuhkan benar-benar hadir dan mampu menjawab tantangan zaman. Menurutnya, tanpa dukungan politik dan komitmen dari para pemangku kepentingan, transisi energi hanya akan menjadi wacana tanpa realisasi nyata. Tanpa regulasi memadai, rencana kita hanya angan-angan. Banyak proyek energi terbarukan yang akhirnya terhenti atau berjalan di tempat karena tidak adanya kepastian hukum. Hal ini menyebabkan investor ragu, pelaku industri bingung, dan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap proses transisi energi yang sedang berlangsung. Payung hukum memberikan arah dan kepastian bagi semua pihak. Dengan adanya regulasi yang jelas, setiap stakeholder, mulai dari pemerintah, swasta, hingga masyarakat, dapat bergerak bersama menuju tujuan yang sama. Kepastian hukum juga mendorong investasi, mempercepat inovasi, dan menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan energi bersih di Indonesia. Target besar di depan mata, penambahan kapasitas listrik 20 gigawatt dalam 10 tahun. Ini adalah tantangan yang sangat ambisius, membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan dukungan penuh dari seluruh elemen bangsa. Tanpa fondasi hukum yang kuat, target ini akan sulit dicapai dan berisiko menjadi sekadar janji kosong. Kita memerlukan kerangka kerja legislatif yang terintegrasi. Kerangka ini harus mampu mengakomodasi dinamika global, perkembangan teknologi, serta kebutuhan nasional yang terus berubah. Hanya dengan regulasi yang adaptif dan responsif, Indonesia bisa menjadi pemain utama dalam transisi energi dunia. Payung hukum adalah wujud komitmen politik negara. Ia menjadi simbol keseriusan pemerintah dan parlemen dalam mewujudkan cita-cita energi bersih. Dengan fondasi hukum yang kokoh, Indonesia siap melangkah pasti menuju masa depan energi yang berkelanjutan, adil, dan sejahtera untuk seluruh rakyatnya. Jalan transisi energi Indonesia penuh tantangan. Di tengah pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan listrik yang terus meningkat, Indonesia dihadapkan pada pilihan sulit. Bagaimana memenuhi kebutuhan energi tanpa terus-menerus mengorbankan lingkungan dan masa depan generasi berikutnya? Ketergantungan pada batu bara adalah tantangan utama. Batu bara telah lama menjadi sumber energi utama, menyediakan listrik bagi jutaan rumah dan industri di seluruh negeri. Namun, dampak lingkungan dan kesehatan dari penggunaan batu bara semakin sulit diabaikan. Batu bara telah menjadi tulang punggung kelistrikan kita, menopang aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Tapi, ketergantungan ini juga membuat kita rentan terhadap fluktuasi harga global dan tekanan internasional untuk mengurangi emisi karbon. Melepaskan diri dari ini ibarat memutar kapal tanker raksasa, prosesnya lambat, penuh tantangan, dan membutuhkan koordinasi dari berbagai pihak. Setiap langkah kecil menuju energi bersih adalah bagian dari perjalanan panjang yang tidak mudah. Indonesia juga eksportir batubara besar, menciptakan dilema kebijakan. Di satu sisi, ekspor batubara memberikan pemasukan negara dan lapangan kerja. Di sisi lain, ketergantungan ini memperlambat adopsi energi terbarukan. Transisi yang adil menjadi kata kunci. Semua pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri, hingga masyarakat, harus terlibat dalam dialog terbuka untuk memastikan tidak ada yang tertinggal dalam proses perubahan ini. Infrastruktur kita dirancang untuk sistem berbasis fosil, sehingga modernisasi dan penyesuaian menjadi tantangan tersendiri. Banyak jaringan listrik dan pembangkit yang sudah tua dan perlu diperbarui agar bisa mendukung energi terbarukan. Integrasi energi baru memerlukan investasi besar, baik dari segi teknologi, sumber daya manusia, maupun pendanaan. Namun, investasi ini adalah langkah penting untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Menaklukkan ketergantungan ini adalah maraton, bukan sprint. Perubahan tidak terjadi dalam semalam, tetapi dengan komitmen jangka panjang dan kerjasama, Indonesia bisa mewujudkan transisi energi yang adil dan inklusif. Keberhasilan di sini menentukan kesuksesan agenda besar ini. Setiap langkah maju adalah harapan baru bagi masa depan energi Indonesia yang lebih hijau, mandiri, dan berkelanjutan.
Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri menuju energi bersih. Skala investasi yang dibutuhkan sangat masif. Peran sektor swasta menjadi krusial. Pemerintah harus menciptakan iklim investasi kondusif. Kebijakan harga yang realistis penting untuk menarik investasi. Edi Soeparno menekankan skema investasi yang adil. Peran swasta juga dalam riset dan pengembangan teknologi. Kolaborasi pemerintah dan swasta harus diperkuat. Transisi energi melibatkan banyak pihak. Tanpa jembatan komunikasi, visi bisa terpecah. MPR dapat memainkan peran strategis. Sebagai akselerator, MPR mendorong percepatan legislasi. Sebagai integrator, MPR menyatukan berbagai gagasan. Sebagai fasilitator, MPR menjembatani komunikasi. Edi Soeparno mencontohkan pentingnya masukan dari masyarakat. MPR menjadi katalisator aktif untuk aksi nyata. Kebijakan baik lahir dari data akurat. IESR memberikan masukan kritis dan konstruktif. RUU EBET dan revisi UU Ketenagalistrikan harus dipercepat. IESR menyoroti celah dalam regulasi yang ada. Definisi energi baru harus jelas dan tidak kontradiktif. Masukan ini penting untuk memastikan undang-undang sejalan dengan dekarbonisasi. Komitmen Edi Soeparno menunjukkan proses legislasi yang sehat. Keterlibatan IESR memastikan check and balance terhadap pemerintah. Perubahan iklim menyimpan peluang ekonomi perdagangan karbon. Indonesia punya aset berharga di pasar global ini. Potensi kapasitas penyimpanan karbon Indonesia sangat besar. Pemerintah telah meluncurkan bursa karbon. Regulasi teknis dan tata kelola NEC harus dibenahi. Perdagangan karbon bisa menjadi sumber pendanaan alternatif. Transparansi dan integritas adalah kunci. Dengan tata kelola kuat, perdagangan karbon bisa mempercepat transisi energi. Transisi energi adalah pekerjaan gotong royong. Kolaborasi lintas sektor adalah kunci. Pemerintah berperan sebagai dirijen. Sektor swasta adalah pemain utama. Dunia akademisi menyediakan data dan inovasi. Komunitas dan masyarakat sipil adalah penerima manfaat utama. Kolaborasi ini membangun gerakan bersama yang solid, mengurai hambatan satu persatu menuju masa depan energi berkelanjutan. Transisi energi Indonesia berada di titik krusial. Aksi nyata dan kecepatan eksekusi dibutuhkan. Payung hukum harus segera disahkan. Kerjasama lintas pihak harus diperkuat. Semangat gotong royong harus menjadi nafas. Visi Indonesia dengan energi bersih bukanlah mimpi mustahil. Transisi energi adalah investasi untuk masa depan. Dengan komitmen bersama, kita menuju masa depan yang lebih hijau.